Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi, seperti apa Pak komentar? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan kondisi AKP Dadang tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Rianto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi, sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami oleh aparat kepolisian. Namun, Suaryono memastikan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Sementara itu, jenazah korban AKP Ulil sudah diterbangkan ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan.
apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon soal penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi seperti apa Pak komentarnya? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan kondisi AKP Dadang tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Rianto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi, sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami oleh aparat kepolisian.
Namun, Suaryono memastikan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Sementara itu, jenazah korban AKP Ulil sudah diterbangkan ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon soal penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi, seperti apa Pak komentarnya? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan kondisi AKP Dadang tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar.
Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Rianto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi, sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami oleh aparat kepolisian. Namun, Suaryono memastikan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Sementara itu, jenazah korban AKP Ulil sudah diterbangkan ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon soal penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Setelah pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi, seperti apa Pak komentar? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi.
Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan kondisi AKP Dadang tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Rianto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi, sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami oleh aparat kepolisian. Namun, Suaryono memastikan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Sementara itu, jenazah korban AKP Ulil sudah diterbangkan ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon soal penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi, seperti apa Pak komentarnya? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu
proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan kondisi AKP Dadang tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Rianto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi, sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami oleh aparat kepolisian. Namun, Suaryono memastikan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Sementara itu, jenazah korban AKP Ulil sudah diterbangkan ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon soal penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya.
Saat pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi seperti apa Pak komentar? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan kondisi AKP Dadang tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Rianto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami oleh aparat kepolisian. Namun, Suaryono memastikan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Sementara itu, jenazah korban AKP Ulil sudah diterbangkan ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon soal penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini.
Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi, seperti apa Pak komentarnya? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan kondisi AKP Dadang tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Rianto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi, sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami oleh aparat kepolisian. Namun, Suaryono memastikan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Sementara itu, jenazah korban AKP Ulil sudah diterbangkan ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan.
siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon soal penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi, seperti apa Pak komentar? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan kondisi AKP Dadang tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Rianto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami oleh aparat kepolisian.
Namun, Suaryono memastikan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Sementara itu, jenazah korban AKP Ulil sudah diterbangkan ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon soal penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi seperti apa Pak komentarnya? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan kondisi AKP Dadang tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar.
Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Rianto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami oleh aparat kepolisian. Namun, Suaryono memastikan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Sementara itu, jenazah korban AKP Ulil sudah diterbangkan ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon soal penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi seperti apa Pak komentarnya? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi.
Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan kondisi AKP Dadang tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Rianto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi, sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami oleh aparat kepolisian. Namun, Suaryono memastikan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Sementara itu, jenazah korban AKP Ulil sudah diterbangkan ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon soal penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi seperti apa Pak komentarnya? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu
proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan kondisi AKP Dadang tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Riyanto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi, sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami oleh aparat kepolisian. Namun, Suaryono memastikan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Sementara itu, jenazah korban AKP Ulil sudah diterbangkan ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon soal penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Riyanto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim.
Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi seperti apa Pak komentarnya? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan kondisi AKP Dadang tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Riyanto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi, sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami oleh aparat kepolisian. Namun, Suaryono memastikan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat dari Polri. Sementara itu, jenazah korban AKP Ulil sudah diterbangkan ke kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon soal penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Riyanto Ansari. Jenderal Listio meminta jajarannya untuk memproses tuntas insiden yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat ini.
Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Kemenko PMK Jakarta pada Jumat 22 November 2024. Diakui Kapolri, ia telah menerima laporan dari Kapolda Sumbar soal insiden polisi tembak polisi tersebut. Menurut Jenderal Sigit, apa yang telah dilakukan oknum pelaku telah mencederai institusi Polri. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang bermasalah ditindak tak melihat pangkatnya. Sigit juga menurunkan propam untuk mengusut kasus kematian anggotanya. Diketahui penembakan ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Setelah pelaku tiba di Mapolres, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan di ruang reskrim. Di tengah proses pemeriksaan terdengar suara tembakan dari luar ruangan. Saat diperiksa, AKP Ulil sudah dalam kondisi terkapar dan meninggal di perjalanan ke puskesmas. Berkembang di Sumatera Barat, kejadian tadi pagi terkait penembakan yang terjadi, seperti apa Pak komentarnya? Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Kasus Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari menjadi sorotan publik. Diduga penembakan itu karena penangkapan pelaku tambang ilegal. Terkait kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bereaksi. Reaksi itu disampaikan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram. Saat awal pemberitaan kasus tersebut, Hotman sempat mempertanyakan kebenaran polisi tembak polisi. Namun kini Hotman mengaku siap turun tangan dalam kasus tersebut. Dalam captionnya di Instagram pada Sabtu 23 November, Hotman mengklaim tim Hotman 911 siap membantu. Terlebih penangkapan AKP Dadang juga menjadi sorotan publik. Pasalnya AKP Dadang ditangkap dan diinterogasi dalam keadaan santai. Beredar video dan foto yang memperlihatkan pelaku tidak diborgol hingga bisa merokok. Kabit Kombes Dwi Sulistiawan membantah aparat mengistimewakan penangkapan AKP Dadang. Kombes Dwi mengatakan tidak diborgol hingga merokok merupakan strategi untuk mengumpulkan keterangan. Terlebih AKP Dadang disebut sedang mengalami gangguan mental. Ditakutkan oknum polisi tersebut tak akan mengaku dan terbuka jika pihaknya menggunakan cara yang kasar. Kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menuai beragam reaksi. Anggota DPR dari fraksi PKS Nasir Jambil mendesak agar pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, dihukum mati. Menurut Nasir, pelaku layak dihukum mati karena menembak AKP Ulil Rianto dalam kondisi sadar. Ia menambahkan hukuman mati juga bisa dijatuhkan kepada polisi sebagaimana warga sipil yang melakukan tindak pidana berat. Sebagai informasi, AKP Dadang menjabat sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, sementara AKP Ulil adalah Kasat Reskrim di Polres yang sama. Insiden penembakan terjadi pada Jumat dini hari di parkiran Polres. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono menduga Dadang kesal terhadap Ulil yang menangkap penambang ilegal galian C. Kasus ini sebenarnya masih terus didalami